Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Rimazani. Hari ini kita akan belajar tentang bahan pencemar, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar menjelaskan, mendeskripsikan tujuan dari Marpol 7378, menerapkan tujuan dari Marpol 7378. Indikator pencapaian kompetensi mendeskripsikan bahan pencemar dari Aneks 1 sampai Aneks 6. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan bahan pencemar Aneks 1 sampai dengan Aneks 6, yaitu bahan pencemar minyak, bahan pencemar racun, bahan berbahaya dalam kemasan, bahan pencemar kotoran, bahan pencemar sampah, dan bahan pencemar udara. Bahan pencemar. Sumber-sumber pencemaran menurut Marpol 7378 sesuai dengan aneks yang terdapat di dalam Marpol tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pencemaran yang disebabkan oleh minyak. 2. Pencemaran yang disebabkan oleh zat cair beracun. 3. Pencemaran yang disebabkan oleh zat beracun dalam kemasan. 4. Pencemaran oleh kotoran. 5. Pencemaran oleh sampah. Dan 6. Pencemaran oleh udara. Pencemaran lingkungan yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam laut oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga menyebabkan lingkungan laut menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Emisi adalah sumber pencemaran yang belum diukur dengan suatu tolak ukur pencemaran. Nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah standar tolak ukur terhadap emisi pencemaran yang berlaku untuk suatu daerah yang luas. Kontaminan apabila sumber pencemaran setelah diukur dengan standar tolak ukur ternyata hasil pengukurannya di bawah nilai ambang batas. Jadi, emisi tersebut dianggap tidak membahayakan. Polutan apabila sumber pencemaran telah diukur dengan standar tolak ukur hasilnya di atas nilai ambang batas sehingga membahayakan lingkungan hidup, maka itu disebut polusi. Harmful substance adalah barang-barang yang dikemas dalam dan membahayakan lingkungan kalau sampai jatuh ke laut. Sewage adalah kotoran dari toilet, WC, urinal, ruang perawatan, kotoran hewan, serta campuran dari buangan tersebut. Garbage adalah tempat sampah dalam bentuk sisa-sisa barang atau material hasil dari kegiatan di atas kapal atau kegiatan normal lainnya di atas kapal. Pencemaran oleh minyak. Aneks 1. Minyak adalah semua jenis minyak bumi seperti minyak mentah, bahan bakar, kotoran minyak, dan minyak hasil penyulingan. Tumpahan minyak ke laut dari kapal tanker atau kapal lainnya dapat dibagi menjadi 4 kelompok. 1. Pembuangan minyak yang timbul sebagai akibat dari pengoperasian kapal selama melaksanakan pencucian tangki. 2. Pembuangan air got yang mengandung kandungan minyak lebih dari 15 ppm. 3. Tumpahan yang berasal dari kecelakaan pelayaran antara lain kapal kandas, tenggelam, tubrukan, dan lain-lain. Keempat, tumpahan minyak selama kegiatan bongkar dan muat
atau pengisian minyak. Pencemaran oleh zat cair beracun. Aneks 2. Pembagian zat cair beracun. Zat cair beracun dibagi dalam 4 kategori, yaitu 1. Kategori A, yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut dari pencucian tangki muatan atau dari balas yang dimuat di tangki muatan akan menimbulkan bahaya yang besar. 2. Kategori B, yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut akan menimbulkan bahaya baik terhadap sumber daya hayati atau kesehatan manusia atau menimbulkan ancaman terhadap penggunaan laut secara sah sehingga mengharuskan penggunaan alat anti polusi khusus. 3. Kategori C, yaitu zat yang apabila dibuang ke laut akan menimbulkan bahaya yang kecil. 4. Kategori D, yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut memperlihatkan bahaya yang dapat diketahui sehingga memerlukan perhatian. Pencemaran oleh zat berbahaya yang diangkut kapal dalam kemasan. Aneks 3. Hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Packing harus meminimalkan bahaya terhadap lingkungan sesuai dengan kekhususan isinya. 2. Marking dan labeling. Diberikan merek, nama teknik, dilengkapi UN number. Merek harus tidak hilang atau terbenam di laut selama 3 bulan. Dokumentasi. Semua dokumen harus menggunakan nama teknik dan dicantumkan kata-kata marine pollutant. 4. Stowage harus ditempatkan dan dilasing sehingga mengurangi ancaman terhadap lingkungan. Pencemaran oleh kotoran. Aneks 4. Yang dimaksud dengan kotoran adalah pembuangan toilet, urinoid, dan WC, pembuangan dari tempat pengobatan seperti hospital, dispensari yang dibuang ke wastafel atau skapel, pembuangan dari ruang tempat binatang hidup, pembuangan lain yang bercampur dengan buangan di atas. Pencemaran oleh sampah. Aneks 5. Sampah adalah segala macam makanan, buangan rumah tangga, dan operasional, tetapi tidak termasuk ikan segar dan bagiannya yang secara normal dihasilkan selama pengoperasian kapal secara normal dan harus dibuang secara kontinu atau periodik. Persyaratan pembuangan sampah. Semua jenis plastik termasuk tali plastik, kantong plastik, dan abu pembakaran plastik dari insinerator dilarang dibuang ke laut. Dunnage, pelapis, dan pembungkus yang terapung dapat dibuang pada jarak 25 mil dari pantai. Sisa makanan dan sampah kertas, gelas, metal, botol dapat dibuang pada jarak 12 mil dari pantai. Sampah sisa makanan apabila telah dihancurkan akan dapat melewati saringan 26 mm dapat dibuang 3 mil dari pantai. 5. Pembuangan dari platform dilarang untuk sisa makanan dapat dibuang pada jarak 500 meter dari platform dan 12 mil dari daratan dengan syarat telah dihancurkan. 6. Daerah khusus, hanya sisa makanan yang dapat dibuang pada jarak 12 mil dari pantai. Pencemaran udara dari kapal. Dampak buruk dari polusi udara antara lain: 1. Hujan asam. 2. Masalah kesehatan manusia. 3. Penipisan ozon. 4. Global warming. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.